Pernah suatu ketika Aisyah dengan baginda Rasul janjian. Jadi ada makanan dikasih orang, kayak bahasa kitanya mungkin rendang kambing lah. Yang tadi itu apa, Pak? Saya belum nyoba tadi. Apa? Oh, sapi. Lebih keren. Boleh dibungkusin ya. Contoh aja. Contoh kalimat. Ini contoh kalimat ya. Contoh. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bukan, ini bukan ngoding-ngoding, enggak. Cuma kalau udah saya kode kayak gini nggak paham juga, kebangetan kan gitu. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah. Akhirnya itu janjian, lalu Nabi berangkat. Ya biasalah, Nabi jumpa dengan para sahabat, ada pertanyaan, ya, ada persoalan umat, ngobrol, cerita, bla 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 bla. Ternyata Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyil talib, al-ba'isil warisil manihis salib. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Yang saya hormat Ketua Koperasi Bapak Untung Sujarwo, begitu juga yang terhormat Ketua Panitia dan sekaligus tuan rumah yang alhamdulillah telah menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk kita berkumpul, mudah-mudahan jadi ladang ibadah untuk beliau, amin. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam suasana cuaca yang Masya Allah mendukung kita makan bakso, miso, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita syukuri, dan mudah-mudahan juga Allah jadikan keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, yang tergabung dalam koperasi yang dipimpin oleh Bapak Untung. Begitu juga yang saya hormati dan kita muliakan para asatidz, ya, para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat yang ada di kampung ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, bisa menjadi penerang di tengah-tengah masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya niatan syukuran kita ini berkah, dan mudah-mudahan juga sebagaimana kendala-kendala yang disampaikan oleh Bapak Ketua Koperasi tadi, Bapak Untung Sujarwo, Allah berikan kemudahan. Saya ajak Bapak Ibu membaca sholawat ad-dibai, saya pimpin. Nanti Bapak Ibu ikut bareng-bareng. Insya Allah semua hafal, ya. Saya minta Bapak Ibu semua ikut. Tapi ini izin, saya ini merokok, tapi ketika sholawat ini dibacakan nanti tidak boleh ada yang berbicara, apalagi kemudian beraktivitas yang lain. Bisa? Apalagi ibu-ibu ngerumpi, ya Allah Ustaz kok ganteng temen, nggak boleh. Contoh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husni mara'aina qaddu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawat anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghani anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika. Semua sekali lagi sambil niat dalam hati, mudah-mudahan segala urusan dipermudah Allah, kebunnya semua lancar, panennya sesuai dengan rencana, Allah berikan kemampuan untuk membayarnya, dan Allah berikan rezeki untuk kita dari hasilnya. Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi lah. Man shalla alayya salatan wahida, yang bersolawat satu kali maka Allah balas berapa kali? 10 kali. Wa rufi'a anhu asra darajat, Allah angkatkan 10 derajat kita. Awalnya mungkin tadi kita ini bagian orang yang merugi, tapi karena kita udah bersolawat, mudah-mudahan orang-orang yang beruntung dan mulia. Amin. Bisa jadi mungkin anak kita hari ini takdirnya itu nggak baik dan nggak benar, tapi dengan keberkahan solawat yang kita baca, mudah-mudahan yang punya anak Allah jadikan anak soleh dan solehah. Ya. Lalu kemudian kata baginda Rasul juga, wa utta anhu asra sayyiat, Allah hapuskan 10 keburukan yang kita miliki. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang kita miliki dengan keberkahan bacaan solawat ini Allah hapuskan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang niatan dan hajatan Bapak Ibu,
Saya juga dengar dari panitia bahwa kita santunan anak yatim. Cuma saya nggak nanya sama panitia isi amplopnya berapa. Nggak nanya. Tapi saya yakin Bapak Ibu tahu isinya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi. Nama kitabnya Mukhtarul Ahadisun Nabawiyah. Tebal kitabnya 240 halaman. Jumlah hadisnya 1575 hadis. Di awal-awal di dalam kitab itu apa kemudian kata baginda Rasul, suatu ketika Nabi didatangi oleh orang yang mohon maaf hatinya keras. Satu, yang kedua hajatnya nggak pernah kesampaian. Pengin punya kebun, punya kaplingan, nggak pernah jadi. Pengin punya istri janda, nggak pernah jadi. Contoh aja, contoh. Atau kemudian pingin ya punya menantu ustadz gitu, nggak jadi. Pokoknya hajatnya mentok terus. Nah, dia lapor kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, kalau kepingin hajatmu kesampaian, maka kata baginda Rasul, ada yang mesti kita lakukan. Apa itu? Irhamil yatim. Panggil anak yatim, berikan santunan kepada mereka, doa kepada Allah. Maka kata Nabi, orang yang melakukan seperti ini, tudrik hajataka, maka dia akan menjumpai, menemui atau hasil hajat yang dia niatkan. Bukan hanya sekedar itu, bahkan Allah lembutkan dia punya hati. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu punya hajat, gampang, panggil anak yatim, jumpai orang-orang. Saya tadi pagi pulang kajian subuh, beli sarapan. Habis beli sarapan, pas mau masuk ke mobil, saya lihat tuh ada orang mohon maaf, orang tua, udah tua betul. Beliau ngambilin ini, botol aqua sisa. Ya, ngambilin botol aqua sisa. Saya husnuzon, nih bapak pasti belum makan. Sedangkan ya Allah, saya ini ngambil tadi barusan ceramah, kok kayaknya saya ceramah sebentar orang ngasih lebih. Lalu kemudian saya pagi ini bisa beli sarapan, bisa makan. Sedangkan di depan mata saya ada orang yang tidak makan. Zolim saya ya Allah. Kalau saya naik ke atas mobil, saya nggak bantu beliau. Wih, Masya Allah Bu, tergerak hati saya, bismillah saya bantu. Saya nggak usah sebut berapa angkanya. Saya bantu, beliau tersenyum, akhirnya bapak itu duduk. Saya pandangin dari depan mobil, sampai terus saya jalan, saya lihat beliau kelihatan mau sarapan. Ternyata kadang-kadang rasa lapar yang diderita oleh orang lain mampu kita ringankan. Itu kebahagiaannya luar biasa. Dan saya pun bersyukur kepada Allah. Kenapa saya bersyukur? Bersyukur karena Allah gerakkan saya punya hati untuk peduli terhadap orang lain. Banyak Pak orang kaya tapi hatinya nggak digerakkan Allah, betul nggak? Malah yang dia pikirkan kurang. Kalau ngasih sama anak yatim kurang, iya, dalam kalkulasi ekonomi kurang, tapi dalam pandangan Allah yang kita miliki yang itu. Makanya dulu pernah suatu ketika Aisyah dengan baginda Rasul janjian. Jadi ada makanan dikasih orang, kayak bahasa kitanya mungkin rendang kambing lah. Yang tadi itu apa Pak? Saya belum nyoba tadi, apa? Oh sapi, lebih keren. Boleh dibungkusin ya. Contoh aja, contoh kalimat. Ini contoh kalimat ya, contoh. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bukan, ini bukan ngoding-ngoding, enggak. Cuma kalau udah saya kode kayak gini nggak paham juga, kebangetan kan gitu. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah. Akhirnya itu janjian, lalu Nabi berangkat. Ya biasalah, Nabi jumpa dengan para sahabat, ada pertanyaan, ya, ada persoalan umat, ngobrol, cerita, bla 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 bla. Ternyata Nabi telat pulang. Pas Nabi nyampe rumah, kata Aisyah, ya Rasul, mohon maaf, daging yang tadi rencananya untuk engkau makan ya Rasulullah, sekarang dah habis.
karena tadi datang fakir miskin dalam keadaan lapar, minta makan, dan saya berikan yang bagianmu. Kata Nabi, dengarkan jawabannya Bu. Kata baginda Rasul, itu enggak habis tapi utuh. Kata Aisyah, habis ya Rasul, enggak ada lagi. Kata Nabi, utuh. Kata Aisyah, enggak ada lagi ya Rasul. Tili iki ha. Enggak ening sisa nih, habis blas. Memang ngeliwong iku. Kata Nabi, adong rangku sotik naik. Oh, rupanya Nabi pandai juga bahasa Medan. Mungkin adong sotik naik. Cek jolo, enggak ada ya Rasul. Ternyata dicek rupanya enggak ada ibu-ibu. Nah, kata Nabi, maksud saya utuh. Dengerin. Kata Nabi, maksud saya utuh. Ternyata seluruh harta kita yang utuh adalah yang pernah kita beri kepada orang. Betul nggak kira-kira? Yang kita makan jadi apa? Kotoran. Yang kita pakai jadi apa? Usang, mobil, rumah, tanah, apa lagi? Make up, skincare, MS Glow. Dah, semua yang dipakai habis. Iya toh? Rokok yang dihisap habis. Sisain juga untuk saya maksudnya. Oke, habis. Ya kan? Habis. Yang untuk kita yang mana? Yang untuk kita, alhamdulillah, tadi kita datangin anak yatim, ngundang ustadz juga. Ini bagus nih, bagus. Dan saya pun memang nggak ngarepin kan gitu. Cuma saya udah paham. Orang-orang sini baik semua, baik. Nggak mungkin nggak ngasih kan gitu, nggak mungkin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang utuh Pak jujur, yang itu loh. Coba kita mikir, serius. Yang utuh Pak, kalau pernah kita punya orang tua, kita kirimin uang. Kita niat membantu orang tua. Yang utuh yang mana? Kalau mohon maaf, kita pernah berikan kepada anak kita untuk dia belajar. Yang utuh yang mana? Kalau pernah kita berikan kepada tuh yang minta-minta di tepi jalan. Yang utuh yang mana? Yang utuh yang punya kita. Mohon maaf, hanya yang pernah kita berikan. Maka pesan saya, makin kaya jangan makin pelit. Satu. Halo? Kerung ora? Makin kaya jangan makin. Ya nggak usah tengok orang juga lah. Makin kaya pokoknya jangan makin pelit. Bagi Allah gampang mengkayakan kita. Betul nggak? Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Bagi Allah gampang Bapak Ibu, ngangkat dan menjatuhkan. Maka ingat, saat di atas gampanglah berbagi, agar saat kita di bawah nanti tidak terlalu nyelongsoh dan penyesalan bertubi-tubi. Karena banyak orang waktu punya jabatan, waktu ada nggak ada niat. Udah nggak jadi kepala desa baru cangkemi ngomong. Andai kata aku masih kepala desa, ku bantu iki indas matos, ngopo nggak kayak mulai wingi. Iya kan? Banyak nggak dengar orang kayak gitu. Dulu waktu jadi anggota dewan ngomong apa? Saya bangun nanti jalan. Setelah jadi lupa. Wes turun baru ngomong meneh, pilih aku yo, engko tak bangun cangkemmu. Wingi nendi? Kan ngono. Karena khianat Pak. Bukan soal kita mau ngomong kasar, khianat. Oleh karena itu kita jangan mengkhianati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Paham ya? Kita buatlah acara syukuran. Syukuran ini maksudnya apa? Syukuran kita kumpul-kumpul, nyumbang satu dengan yang lain, berapa-berapa, kita buat acara. Tujuannya apa? Mensyukuri dan merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur ini, itu yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur pasti ditambah. Percayalah. Kalau di sini banyak yang nggak nambah terus, pasti ya mohon maaf kurang syukurnya.
Karena mohon maaf Bapak Ibu, banyak zaman sekarang ini orang yang tidak pandai, apa bahasanya? Kalau kata guru saya ginilah, kalau kita belum bisa memiliki yang dicintai, atau kalau kita belum bisa mempunyai yang kita cintai, kita cinta mobil Fortune, belum bisa. Kita cinta misalnya rumah bertingkat 7, belum bisa. Kita cinta punya sawit 17 hektar, belum bisa. Maka kata guru saya, cintai sekarang yang ada. Kalau belum bisa memiliki yang kita mau, maka cintai yang sekarang yang lagi ada. Bapak-bapak nih, mana tahu ada niat pingin bojo meneh, orang iso contoh ay heboh. Ya sini, jatuh nanti iklan. Oke. Nggak apa-apa, nah, santai aja. Nggak apa-apa. Siap. Iklan. Aku mikir kayak mulai mau anak sopo kan. Ya nggak apa-apa, anak-anak mau biasa. Syukur anak-anak dibawa ngaji kayak gini. Ya, alhamdulillah. Boleh lanjut nggak atau udahan aja kita ya? Udah jam 3 lewat loh. Lanjut ya? Oke, baik. Oh janganlah Pak, kelamaan Pak. Saya minta diskon lah Pak ya. Saya nanti habis maghrib mau ngisi lagi acara di Pekanbaru. Mudah-mudahan terkejar. Tapi kalau memang panitia siap, yang di sana ditinggalkan, panitia siap nggak masalah sih. Kalau panitia siap kan gitu, siap tanggung jawab maksudnya ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi sampai mana ceritanya tadi? Kalau kita nggak bisa Pak, ya kan, memiliki yang kita cintai, maka nikmatilah yang ada sekarang, atau cintailah yang ada sekarang. Kita belum bisa misalnya beli rumah, setidaknya yang sekarang ini Pak, nikmati dan syukuri. Nanti Allah bakalan tambah. Karena penyakitnya kita manusia, yang sering dilihat yang bukan yang kita. Saya penceramah, yang saya lihat jadi tukang ngaji, enak. Cuma baca surat pendek, cair 50-50, dah kan ngono. Kita mohon maaf, dalam hidup ini sukanya begitu. Nengok yang orang kita anggap lebih enak dari punya kita, sehingga lupa syukur, ya, lupa diri. Kan gitu. Punya rumah kayak gini, alhamdulillah nih. Nikmati, udah punya rumah begini. Bapak tahu nggak, di luar sana Pak, Masya Allah, banyak orang yang mohon maaf malam hujan harus berteduh dengan langit, harus berlantaikan bumi. Mereka tidak pernah merasakan dinginnya AC. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana indahnya, nikmatnya kopi, nikmatnya duduk dan lain sebagainya. Mereka harus berjuang. Kadang-kadang perjuangannya setengah mati, sampai sore belum mampu untuk mengisi perut. Kita alhamdulillah udah nikmat kayak gini, udah bisa duduk, wis duwe kaplingan, ngerokok enak, ya kan? Wis nonton bola Maroko karo apa membengi? Portugal, walah Cristiano Ronaldo nangis, wae. La ilaha illallah. Yang makanya banyak komentar orang itu di apa namanya di Facebook saya lihat, ya kan? Keberkahan doa ibu, solawat, wah ternyata jebol itu. Portugal tumbang. Cristiano Ronaldo ibu keren kalau main bola, ternyata tumbang, ya kan? Dibuat Maroko, wah luar biasa. Cerita bola kan ada hikmahnya juga. Wong aku yang ceramah kok usil wae jadi wong. Ya udahlah kalau gitu, suruh aja suami ibu yang ceramah biar aku turun. Kayak nanti
Iya sabar ya, Masya Allah. Selalu ala Nabi Muhammad. Bercanda goda. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi cerita apa kita tadi? Bola ya. Jadi gitu tadi. Syukuri yang sekarang ada. Apa yang sekarang ada ya udah disyukuri. Karena mohon maaf, syukur ini kan ada rukunnya, ya. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil qalbi, ada syukur bil badan. Kata para ulama kita, syukur yang paling terkenal itu cuma 3. Pertama, asyukru bil lisan, alhamdulillah, wis iso, sudah bisa dapat ladang. Setelah itu apa? Asyukur bil badan, artinya syukur dengan badan ya sudah. Mumpung dapat nikmat kayak gini Pak, ya ditingkatin lah ibadah. Kan ngono. Oh, jomalan duit sawit ombo, malah mohon maaf di tempat biliar, di tempat pelacuran, di tempat minuman keras. Jangan, namanya kufur nikmat. Ibu-ibu juga setelah dapat nikmat kayak gini ya nabung untuk berangkat haji. Ngono loh. Ini ndak, yang dipikirin Tupperware, dangdang, terus apa? Kayak skincare, sok mental ibu-ibu nih. Skincare, wis tuwek pun gak kayak skincare, engkau luntur. Apa ibu yang Allah muliakan? Ya udah deh, oke, skincare, pikirin lah yang bagus-bagus, niatin untuk haji. Nggak bisa haji untuk umroh, nggak bisa umroh bangun MDA, nggak bisa itu bantu masjid. Alhamdulillah, nikmat kita udah banyak dah, tinggal kita rasa syukurnya aja. Makanya Al-Quran nyindir, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari umatnya Nabi Muhammad, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mohon maaf, jawab jujur. Kita dikasih mata lebih sering nengok HP atau nengok Quran? Jawablah, nengok HP atau nengok Quran? Kaki lebih sering ke pasar atau ke masjid? Tahan nggak kalau di masjid berdiri 2 jam? Mapret, tahan, ngomel. Di mall kalau ibu nggak percaya tengok tuh, di mall orang Pak, kalau bapak mana tuh punya istri ngajak ke mall, ajaklah. Kayak mulai isu Pak sampai mall tutup, tahan keliling, cuma nyekel wes, lepas, nyekel lepas, dah pegang lepas. Ngomongnya apa nggak ini sing cocok, cuma pingin cuci mata, dah balik, cuma keliling wae. Ya Allah Rabbi, tahan pagi sampai sore. Masjid, ya Allah Rabbi, Ustadz baru ceramah sejam ngomong, ya Allah memang Ustadz gue duwe otak iku wis ceramah sejam gue ngene keselui. Alah, opo nenek imam ya kan? Ada imam maju ke depan. Kalau imam udah bacaannya panjang, ibu-ibu di jamaah udah gremeng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ngomong beri sok paten imami, sok mentel. Sengerti sembayang kok ngene awak baru wangan. Kok suwi-suwi. Apa nih mohon maaf ruku'e suwi. Allahu Akbar. Pasti ibu ngomong, ya Allah mam cepet dikit ngopo widah. Putus lah pinggang gue, ngomel wae. Makanya tadi saya bilang, kaki ini Allah kasih, jujur, lebih sering ke tempat yang baik atau mohon maaf ke tempat yang nggak ada manfaatnya. Hampir rata-rata nggak ada manfaat, ya kan? Tangan harusnya megang Quran, megang HP. Jujur aja Pak, telinga kita mana lebih sering dengerin lagu, ojo dibanding-banding ke. Wong kok ngene ya kan, udah ketimbang solawatan, oh mohon maaf lebih sering dengerin yang nggak baik. Iya, kalau telinga kita mohon maaf pagi siang malam dengerin bacaan Al-Quran, nggak mesti 24 jam. Udah Bu, tengok aku aja. Halo pilih aku aja. Segala sesuatu yang berlewatan di sini anggap iklan. Udah, fokusnya ke aku dong.
Kan udah jauh-jauh dari Pekanbaru ke sini. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi gitu, jujur aja kita, Pak. Makanya Al-Quran wajar nyindir kita. Nah, berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi, tebal kitabnya 465 halaman, beliau meninggal 465 Hijriah, tebal kitabnya hampir 500 halaman. Apa kemudian dikatakan di dalam situ bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah masuk dengan ada 2 orang. Masuklah mereka kemudian ke rumahnya baginda Rasul. Setelah masuk, Aisyah cerita bahwa kata Aisyah, saya pernah loh suatu ketika bersama Nabi pada suatu malam, Nabi itu tidur sama-sama dengan saya fil firos. What is the meaning firos? Kasur. Tidur di atas kasur bareng dengan Nabi. Tapi kemudian setelah, bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, saking dekatnya tidur, namanya suami istri, kaki saya, kulit saya dengan kulit Nabi bersentuhan. Jadi ini juga sunnah tidur, ya. Sunnah tidur dengan istri, Pak, dekat-dekatan. Halo, Pak, krungu ora, Pak? Nek turu karo istri nempel, Pak. Bahkan mohon maaf, nggak butuh bantal guling, cukup istri sebagai bantal. Serius. Apalagi mohon maaf, istri bapak yang ukuran 80 ke atas, itu luar biasa tuh. Paham? Bapak Ibu yang Allah muliakan, sunnah. Dan ibu-ibu kalau dipeluk suami juga, jangan marah lah. Yang meluk siapa? Suami sendiri. Ibadah kali. Jangankan dipeluk, mencium tangan suami saja. Ketika suami berangkat kebun, kata Nabi sama pahalanya dengan mencium Hajarul Aswad. Bayangin tuh, suami ibu berangkat ke kebun, sebelum berangkat ibu seluk, Kang, ngopo tangan, ibu cium, udah Hajarul Aswad, sama dengan mencium Hajarul Aswad. Tapi kalau ibu cium dengan penuh cinta, contoh, dah, itu lebih gede lagi pahalanya. Yang penting tangan siapa? Suami. Nggak ada masalah. Kita ini nggak usah lebay, apa sih bahasanya? Jangan norak. Jangan kalau sama orang kita ramah, dengan pasangan hidup kita nggak ramah. Nggak boleh begitu. Biasain. Ya Bu ya. Bu, biasakan sama suami itu yang lembut. Nek ngomong karo suami, Kang, mangan. Ojo ngomong karo suami, mangan. Nek awake mangan, jemuk dewe, mangan. Mangan. Bapak Ibu ya, kan bisa sopan toh. Makan. Perlu saya suapin. Kata ibu-ibu, dah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, intinya syukur tadi itu. Maka Aisyah tidur. Setelah itu Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya binti Abi Bakar, wahai anaknya Abu Bakar, boleh nggak saya ta'abbadu Rabbi, beribadah kepada Tuhanku? Kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, boleh nggak saya izin untuk beribadah kepada Tuhanku? Kata Aisyah, silakan ya Rasul, biar saya ambilkan airnya. Maka kata Aisyah dalam riwayat itu, Nabi diambilkan air, lalu dituangkan oleh Aisyah dari kurba. Kurba itu sebuah tempat yang terjahit dari apa sih namanya? Kulit kambing dibersihin, disamak, lalu setelah bersih, maka kemudian dijahit rapat, itu namanya kurba. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dituangin dari situ. Nabi berwudu. Setelah Nabi berwudu, Nabi pun kemudian melaksanakan ibadah. Saat berdiri, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya saksikan sendiri baginda Rasul berdiri lama sambil menangis. Lalu kemudian Nabi ruku lama sambil menangis. Nabi sujud lama sambil menangis. Selesai kelar Bapak Ibu, melihat keadaan Nabi yang gigih, sungguh-sungguh beribadah luar biasa, maka Aisyah mendekat dan berkata, ya Rasul, waqad ghafarallahu lak
ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, udah begitu banyak yang engkau lakukan. Dosa yang lalu pasti dihapuskan Allah, yang akan datang sudah dihapuskan Allah. Semua dosamu nggak ada ya Rasulullah. Kenapa engkau kalau berdiri lama nangis, ruku lama nangis, sujud lama nangis? Kata baginda Rasul, afala akuna abadan syakura. Bukankah saya ini senang andai kata dijadikan Allah sebagai hamba yang bersyukur. Artinya apa? Dikasih makin taat. Bahasa kita nih inilah Pak. Bapak, oh Pak, Bapak ngasih uang sama istri 100.000. Lalu Bapak pulang, nyampe di rumah Bapak tengok, Masya Allah, yang dimasak ikan asin, yang dimasak rendang daging, yang dimasak ada tahu mendoan, tahu tempenya. Lalu kemudian Bapak tengok di situ sayur-sayuran lengkap, buah-buahan ada. Kira-kira Bapak membatin nggak? Tak kei cuma 100.000, tapi so enak koyong ini. Bapak sebagai suami pasti ngomong, memang beruntung saya punya istri begitu. Walaupun jari wong yo elek, pendek, bok kete yo nggak popo, nek koyong ini telateni kan ngono. Sebab kenapa? Dikasih sedikit bisa luar biasa. Tapi coba Bapak ngasih 1 juta, iya toh, 1 juta 2 hari minta lagi uang belanja. Kira-kira Bapak ngomong apa? Ya Allah, cantik sih cantik, cuma nek koyong ini lama-lama aku setruk nili iye. 2 hari sekali minta 1 juta gitu loh. Artinya mohon maaf, seorang perempuan, istri anggaplah tadi, yang dikasih 100.000, pandai memberikan yang terbaik, itu kita pasti batin. Andai kata pun ada perempuan di luar cantik mempesona, bahkan mohon maaf, montok, denok, apa nih, aduhai, seksi dan lain sebagainya, menggoda kita Pak, enggak. Karena mohon maaf ibu-ibu ya, tidak selamanya laki-laki itu hanya melihat dari luarnya, enggak selamanya. Bapak-bapak di sini mana ada yang kayak itu? Betul ya Pak ya? Betul Pak? Jawab yang jujur Pak, jangan kayak tekanan gitulah. Betul ya Pak ya? Iya. Ibu-ibu jangan salah sangka terus dengan kami laki-laki. Jangan ibu anggap mentang-mentang ada perempuan cantik lalu kemudian mendekati kami langsung mau. Belum tentu. Kami juga mikir, kok masa iya? Ya iyalah, belum tentu. Karena mohon maaf, secantik apapun kalau nggak ngerti karo lanang yo nggak iso kan ngono. Berumah tangga ini kan pertahanannya di situ. Kalau antara kedua belah pihak bisa saling mensyukuri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, baginda Rasul itu luar biasanya begitu. Dosanya nggak ada, istighfarnya 100 kali. Orangnya hatinya bersih, tapi puasa Senin Kamisnya nggak tinggal. Sholat duha jadi kewajiban, ya, kurban jadi kewajiban, witir jadi kewajiban bagi beliau. Sedangkan untuk umatnya terserah. Artinya apa? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, makin gede syukur, 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 terus makin syukur. Kita kadang-kadang sebaliknya, nek wis tiba jatuh turun nggak ada uang, baru nyariin sejadah, nyariin kopiah, ngadep kiblat, niati pun wis nggak ngena-ngena, soli, oh, soli, udah, wah sembayangin pun nek wis lagi susah baru Allahu Akbar. Bocoane dibasik-basik ke alhamdulillah. Lagi mohon maaf, harga sawit turun, panen gak eneng. Masjid rajin isu orang aja mustaqoh
Sampai Wak Bilal kaget, ngopo kan kok tekur ini? Ening masalah apa? Pe sembayang lah. Biasanya kan nggak pernah. Wih, sembarangan. Harga sawit turun tuh. Kalau harga sawit naik, halah, mbok pekrek. Sembayang ya Allah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus batin kok wis siap yo, emang piro rakaat? Deh ini semua. Baca Quran cepat ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, didampingilah antara nikmat yang Allah beri dengan rasa syukur yang semakin besar dalam hati kita. Ini kalau dalam bahasanya cuma seremonial. Iya, seremonial itu apa? Cuma bahasanya contohnya, cara bersyukur yang inilah. Untuk praktek selanjutnya, Bapak Ibu yang meraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan semua yang tergabung dalam koperasi yang dipimpin oleh Pak Untung, Allah berikan rasa syukur di dalam hatinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan manfaat dan sehat-sehat semua. Amin ya. Cukup kan? Cukup lah. Kalau pengen yang ngundang meneh kan gampang, nanti disesuaikan aja. Penting sesuai, insya Allah saya datang ya. Kalau sesuai, kalau sesuai kan gitu ya Bu ya. Insya Allah saya datang. Kalau sesuai, bukan amplop, lo apa lalu ngorono, enggak loh. Saya ceramah ke sini nggak ngarepin amplop, serius. Enggak ada Pak. Enggak. Bapak kayaknya tahu aja isi hati saya.